Prof menjawab pertanyaan tadi. Jadi yang cocok seperti apa? Dari segi mungkin parliamentary threshold, kemudian juga presiden threshold, atau mungkin dari segi one man one vote tadi harus ada yang dirubah. Apa gagasan yang terfikirkan dari Prof? Ya, kalau yang menjadi pikiran saya sebenarnya pemilihan presiden itu mungkin ke depan tidak perlu dilakukan seperti sekarang. One person, one vote seperti itu. Kenapa tidak kita kembalikan kepada MPR lagi seperti dulu? Karena memang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu artinya memang kita tidak menganut demokrasi langsung. Tapi kalau untuk DPR, DPRD silakanlah dilakukan pemilihan langsung. Tapi untuk presiden, wakil presiden itu tidak. Ya, sebab money politik menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan lagi. Dan sekarang ini keruntuhan moral kita itu sudah menjadi keruntuhan moral bangsa. Ya, dari atas sampai ke bawah sudah begitu, ya. Pengalaman saya lah sebagai ketua partai, ya. Saya bikinin bendera, ya. Ini kamu pasang ya bendera. Udah gitu, begitu saya datang ke daerah itu kok benderanya nggak dipasang. Ya, abang sudah kirim benderanya, tapi ongkos untuk masang benderanya belum ada. Seperti itu. Jadi mentalitas kita itu, semangat untuk berjuang, nggak ada, ya lemah sekali. Baru bekerja kalau dikasih duit. Dan itu sudah merata dari atas sampai ke bawah. Padahal kan bangsa itu harus mempunyai satu tingkat kedisiplinan yang tinggi, ya, semangat perjuangan yang tinggi, dan ada tanggung jawab moral terhadap kehidupan bangsa kita sendiri. Jadi kalau saya banding misalnya antara kita dengan bangsa Jepang, jauh sekali, ya. Orang Jepang tuh tingkat kesadaran bernegaranya tinggi sekali. Jadi nggak ada polisi, nggak ada apa, semua yang jaga. Tapi kepatuhan orang kepada hukum tinggi. Jadi saya kira pemerintah itu di samping membangun sebuah sistem hukum yang adil dan pasti dan sistematik, tapi pemerintah itu harus mendidik bagaimana kita itu, moral bangsa kita itu menjadi kuat, dan itu harus dididik dari sekolah, ya. Anak-anak sekolah itu harus dibikin ngantri supaya dia bisa menghargai hak orang yang duluan, harus dihormati. Sekarang ini kalau kita main terabas begitu aja tanpa malu-malu, nah itu artinya moralitas bangsa kita itu mengalami problematik, dan tidak ada satu peradaban besar itu akan muncul tanpa ditopang oleh masyarakat yang memiliki moralitas yang tinggi. Dan saya kira pemerintah yang akan datang, yang dipimpin insya Allah oleh Pak Prabowo ini, harus mengangkat menteri pendidikan yang betul-betul menteri pendidikan yang bukan hanya jadi pebisnis Gojek atau apa begitu, tapi betul-betul juga harus memikirkan falsafah pendidikan nasional kita, di mana moralitas bangsa itu dibangun, ya, dan kemudian spiritnya kuat, dan kemudian juga untuk mendorong kemajuan kita. Pak Jokowi kan dulu awal-awal jadi presiden kan bicara tentang revolusi mental. Ya, tapi ya setelah 10 tahun jadi presiden kan revolusi mentalnya kan udah nggak kedengaran lagi. Jadi saya kira itu tetap harus dikumandangkan, di mana saya kira peran para tokoh agama, pendidik, ya, guru untuk menanamkan moralitas bangsa itu sangat penting. Orang tua juga, tapi tugas negara adalah membangun sistem dan membangun hukum yang kuat untuk dijalankan. Jadi hukum itu sebaik apapun, jika moralitas itu lemah, hukum itu nggak bisa jalan. Kalau moralitas itu kuat, hukum itu nggak terlalu aja, orang patuh sendiri. Nah, tapi angka baiknya kalau moralitas bangsa itu memang kuat dibangun oleh orang tua, oleh pendidik, oleh ulama, oleh kiai, oleh pastor dan lain-lain, lalu kemudian dia hidup dalam sistem dengan sistem hukum yang kuat, ya, itu negara itu sangat ideal, ya. Karena dalam sistem yang kuat itu, ya, orang jahat tuh akan dipaksa jadi orang baik, ya. Contoh misalnya di Jepang sebagai satu contoh, ya, orang kan nggak bisa sembarang merokok. Di Jepang tuh orang jalan tidak boleh hisap rokok, ya. Kalau dia mau merokok dia berhenti, dan itu ada tempatnya untuk dia merokok, dan itu dipatuhi oleh orang Jepang, baik ada polisi nggak ada polisi. Kalau ada di Jepang anjing polisinya itu kan kayak anjing lucu-lucu, anjing poodle begitu, karena filosofinya pemerintah Jepang tuh, pemerintah tuh tidak boleh menciptakan rasa takut. Jadi nggak boleh bawa anjing herder nakutin orang, nggak, anjingnya lucu aja begitu. Nah, tapi ada kesadaran yang kuat, ya. Di Jepang kan tidak ada tip, ya. Kalau kita kasih uang katakanlah 500 yen,
Kita jalan, dipanggil sama yang punya toko, ini uang bapak ketinggalan. Dia bilang, Anda ambil aja. Polisi yang dipanggil. Gitu. Nah, kesadaran orang tuh tinggi. Jadi dompet jatuh pun nggak akan Jadi diambil. gimana untuk membuat kesadaran yang tinggi? Apakah perlu melakukan reformasi hukum tadi? Reformasi hukum seperti apa yang bisa membuat... Reformasi akhlak. Reformasi akhlak itu kan tugas agama dan tugas orang tua dan tugas pendidikan. Negara itu menciptakan hukum. Nah, kalau hukum itu baik, kuat, ya, moralitas yang kuat tuh matching dengan hukum yang baik tadi itu. Tapi sebaik apapun hukum, kalau moralitasnya itu nggak ada, nggak jalan juga. Contoh begini, waktu saya jadi mahasiswa, saya tinggal di asrama. Zaman itu belum ada handphone. Ada satu telepon di asrama itu yang pakai koin Rp50, ya. Jadi anak-anak itu, koin itu dilubangin, diikat pakai benang. Dia nelpon begini, mungkin nelpon pacarnya atau apa ya. Begitu mau habis, diangkat teleponnya itu. Dimasukin lagi yang pakai benang tadi. Orang Jepang, kalau kita cerita begitu, dia heran. Apa itu tuh Anda nggak sadar, kalau sudah seperti ini, maka perusahaan Telkom Jepang itu akan runtuh dengan gara-gara seperti ini. Artinya orang tuh punya tingkat kesadaran yang tinggi. Kita di sini kan enggak. Ya. Di kampung saya jaga pulau, karena banyak penyunya. Saya sayang sama penyu itu. Tapi satu hari saya lihat penyu saya disembelihin sama orang. Kenapa apa? Penyunya itu menelur, itu kan penyunya itu kan diam. Nah, nunggu penyu itu bertelur, itu bisa dari maghrib sampai subuh. Ini orang nggak tahan nungguinnya. Disembelih penyu itu, dikeluarin telurnya. Anda bisa bayangkan seperti itu. Orang itu nggak punya pikiran, penyu itu umurnya bisa 80 tahun. Ya, dipotong sama dia hanya untuk dapat telur. Setelah itu nggak ada lagi telur penyu di pulau itu. Jadi kesadaran berbangsa dan bernegara itu harus dibangun. Negara membangun sistem hukum yang kuat. Nah, tanpa itu nggak bisa. Kekacauan akan selalu terjadi. Bangsa ini nggak akan maju-maju gara-gara ini. PR-nya adalah mental dan juga sistem hukum yang kuat. Ya. Sistem hukum yang kuat itu yang seperti apa berarti, Prof? Sistem hukum yang kuat itu diciptakan oleh negara. Ya, negara itulah, kalau moralitas, akhlak itu kan diajarkan oleh agama, ya, diajarkan oleh guru, oleh pendidikan. Ya, walaupun agama itu ada hukumnya juga, tapi hukum agama itu baru jalan kalau dia diangkat oleh negara. Janganlah kita bicara soal itu. Negara bikin hukum aja. Hukum itu kan diciptakan oleh negara dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, bisa dipaksa, bisa ada saksinya. Dan tugas negara lah membangun sistem hukum yang adil dan pasti seperti itu. Jadi ada keadilan dan ada kepastian hukum. Nah, kita ini sekarang udah nggak adil, hukumnya nggak pasti. Kita punya tanah nih, rumah kita udah 30 tahun kita diamin. Tiba-tiba datang orang bilang, Pak, sertifikat Bapak sudah dibatalin sama BPN karena, kenapa? Karena ada cacat administrasi pada waktu mengurus sertifikat. Yang ngurus sertifikat itu mungkin bapak saya yang sudah meninggal. Nah, kalau begini kita tinggal di rumah kita sendiri, merasa nggak tenang. Kita lihat ya, perusahaan, ya, itu kan dulu saya bikin sistem bakum ya, supaya mempercepat dan menjaga supaya itu nggak mudah dikutak-katik orang. Sekarang ini diserahin pada notaris, notaris langsung masuk komputer, langsung berubah. Kalau saya punya perusahaan dengan modal katakanlah kekayaan perusahaan itu udah 10 triliun. Tiba-tiba ada orang datang ke notaris, rups, ya. Rups, lalu seluruh pemegang saham diganti, pengurus diganti, tiba-tiba, loh, ini perusahaan kok sudah hilang, bukan punya saya sendiri. Kalau nggak ada kepastian hukum seperti ini, siapa yang mau invest di negara ini? Dan kira-kira ini kerja berat dan kerja besar, ya. Tidak bisa presiden baru hanya memikirkan bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekian persen dengan ini, dengan ini, dengan ini. Tapi hukumnya tidak kita benahi. Saya kira negara ini juga tidak akan pernah maju-maju. Berada di kubu Prabowo dan Gibran, apa mungkin kira-kira kursi yang akan Prof dapatkan nantinya? Kita jadi penasaran apakah ada itu pembicaraannya? Saya nggak tahu, Prof. Nanti dulu, Prof. Kita tahan dulu, Prof. Kami kembali sesaat lagi.